Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ananda Putra. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Oke lah, daripada kalian nungguin bacotan saya yang gak jelas sampai membuat kota kalian terbuang sia-sia, mendingan langsung saja saya mulai. Dan inilah alur ceritanya. My dad is getting pretty. Is he hurting anybody? He hurt my mom. I think my mom is dead. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang psikologis bernama Dr. Graves yang pergi ke rumah sakit jiwa untuk menginterogasi seorang pasien laki-laki bernama Benjamin Netanyahu. Salah, maksudnya Benjamin Neumann, terkait pembantaian yang ia dengar dari gadis tak dikenal lewat telepon. Good evening, Benjamin. You've been silent through these sessions. Setibanya di ruang interogasi, sambil melihat bukti kejahatan yang dilakukan Benjamin sebelumnya, di saat itu pula Dr. Graves yang melihat Benjamin tidak mau menjawab seperti orang sedang sariawan, dia menyuruh Benjamin menggambar sesuatu sambil memberikan pensil berwarna. Melihat Benjamin menggambar seperti anak TK yang lagi gabut, Dr. Graves mencoba menenangkannya. Akan tetapi, Benjamin. What kind of game do you want to play? Benjamin. akibat berurusan dengan orang yang salah, Dr. Graves harus merasakan budek permanen setelah telinganya dimasukin pensil krayon. Tak cuman itu, Benjamin juga mengajak Dr. Graves main-mainan jadul, dan siapa yang kalah maka dia akan modar. Melihat itu, Dr. Graves yang tak punya pilihan lain terpaksa menurutinya. No more games, Benjamin. Bottom corner. Oh my god! Wow, sekali tepuk dua nyamuk modar. Sesaat kemudian, perawat bernama Amber yang melihat Dr. Graves dan temannya modar dibantai Benjamin, bukannya lapor ladusing, Amber malah menyuruh Benjamin pergi dan bersembunyi di tempat aman. Dan anehnya lagi, Benjamin malah nurut saja. Hingga kemudian sambil memberikan baju dan nomor telepon, Amber menyuruh Benjamin untuk tidak membuat masalah lagi di luar. Terlebih Amber akan membersihkan tempat itu terlebih dahulu. Kira-kira siapakah Amber sebenarnya? Sabar, karena film pun baru dimulai. Setelah kabur dari rumah sakit jiwa, Benjamin gabut dan masuk ke rumah orang tanpa salam.
Emang dasar mental psikopat, sudah diperingatkan untuk tidak membuat masalah lagi, Benjamin malah mengeksekusi seorang pemuda yang sedang bersiap untuk merayakan pesta Halloween. Tak cuman itu, tanpa rasa bersalah, dengan santainya Benjamin juga mencuri baju cosplay remaja tersebut lalu pergi begitu saja. Sungguh edian. Step. Should Halloween be canceled as a killer stalk? Hey, Dad wants us downstairs. Scene beralih kepada dua sejoli bernama Tommy dan Cassandra. Di sana mereka yang ingin merayakan pesta Halloween nanti malam. Tommy terlihat mengejek panah buatan Cassandra yang kurang cocok dengannya. Terlebih dengan sikap Cassandra yang seperti seorang detektif, Tommy menyarankan supaya Cassandra memakai tongkat dengan kostum seperti seorang penyihir. Akan tetapi Cassandra tidak mau, dikarenakan tahun lalu Cassandra sudah memakainya. Hingga kemudian setelah ngebacot, mereka yang sudah ditunggu ayahnya di meja makan, Tommy pun mengajak Cassandra untuk sarapan sebelum berangkat sekolah. Happy Halloween morning. Some guy was murdered last night. Just a few. Di meja makan, ayahnya yang mendengar berita ada pembantaian tadi malam. Lantas, ayahnya yang bernama Johnson khawatir dan menyuruh anaknya untuk hati-hati. Dikarenakan selain kejadian itu terjadi tak jauh dari rumahnya, ia juga mendengar sampai sekarang pelakunya belum tertangkap. Mendengar hal itu, mereka yang merasa ayahnya berlebihan dengan sesuatu yang tidak sebegitu penting untuk difikirkan, mereka langsung pamit untuk bersiap berangkat sekolah. Bye, Dad. Later, Dad. I love you. What party? Hey. Hey, Cass. Are you busy after school? I need your help looking at a Halloween. Di sekolah, Sarah yang ingin tampil mempesona pada saat pesta Halloween nanti malam, Sarah mengajak Cassandra untuk menemani membeli kostum sepulang sekolah, di mana Sarah berniat akan membuat mantannya yang bernama Chris menyesal telah memutuskannya. Respect sekali. Di sisi lain, sambil memakai kostum orang-orangan sawah yang ia curi sebelumnya, dengan polosnya Benjamin duduk santai di depan rumah orang. Alright, buddy, look. This is the last house and we gotta go home, okay? Namun tak lama kemudian, Benjamin yang melihat pemilik rumah kedatangan tamu bocil dan bapak-bapak, Benjamin bersembunyi dan masuk ke dalam rumah lewat pintu samping. Trick or treat. Oh, aren't you the cutest thing? Thank you. Malang sekali akibat kelamaan menjadi janda, ladies tersebut harus modar dengan tangan buntung. Aduh, amit-amit. Di sisi lain, ketika Cassandra dan Sarah pulang dari membeli kostum, mereka mampir ke sebuah kedai untuk sekedar ngopi. What can I get for you girls? I'll have a drip coffee. Drip? It'd be a croissant. Namun di tengah perbacotan mereka yang sudah tidak sabar untuk memeriahkan pesta Halloween nanti malam, Benjamin tiba-tiba masuk dan mengawasi mereka yang sedang bacot sambil ngopi. Hingga kemudian mereka yang merasa risih melihat Benjamin terus mengawasinya, Sarah langsung mengajak Cassandra untuk pulang. Okay, now I'm just weirded out. See you later. Bye. Hey! Hey! Straw for brain! Apaan tuh? Malam harinya, Johnson yang melihat Cassandra akan merayakan pesta Halloween di luar bersama teman-temannya, Johnson khawatir dan meminta Cassandra merayakan Halloween di rumah saja. Akan tetapi Cassandra tidak mau, dikarenakan dia sudah janjian dengan Sarah.
Di tengah perbacotan sambil menunggu Sarah yang sedang dalam perjalanan, Cassandra tak sengaja menemukan sebuah foto jadul saat dia masih bocil. Here's this. Look just like your mom here. Mendengar Cassandra bertanya siapa sosok lelaki yang ada di samping ibunya dalam foto itu, Johnson mengalihkan pembicaraan dan berkata jika dia tidak mau mengungkit masa lalu. Terlebih itu tidak penting untuk dibahas lagi. Dirasa ayahnya menutupi sesuatu, Cassandra merasa kecewa dan langsung pergi bersama Sarah yang sudah datang menjemputnya. Hingga kemudian setelah Cassandra sudah pergi bersama Sarah, tiba-tiba... I tried. Are you ready? Yes, so I'm thinking we find Brooke. Okay. Naas sekali Johnson langsung almarhum setelah dicucuk pisau dapur. Hingga kemudian Tommy yang baru saja pulang dan melihat ada sosok keluar dari pintu belakang rumahnya, sontak dia pun panik dan langsung mencari ayahnya. Melihat ayahnya sudah terkapar dipenuhi dengan saus merah di lantai, Tommy langsung menelpon ambulans dan menyusul Cassandra karena HP-nya tidak aktif. Sementara di pesta, mereka yang tidak menyadari Benjamin sedang mengawasinya, Cassandra dan para ladies lain terlihat menikmati pesta sambil meneguk air setan. You guys are... Hi. You both... Hingga kemudian Cassandra yang risih karena Chris sudah mengecewakan sahabatnya si Sarah, Cassandra mengajak Sarah pergi ke toilet. Akan tetapi... He's such an... You never see him again, right? Brett, is that you? They need to get a room. Memilukan sekali akibat sok berani menantang makhluk dengan julukan psikopat mah bebas, Chris almarhum di kamar mandi. We gotta get out of here. Setelah menyucuk Tommy hingga mulus ekstrim, Benjamin membawa Cassandra ke sebuah pabrik. Hingga kemudian setelah Cassandra sadar, ia yang melihat kalung ibunya di foto ada pada Benjamin. Lantas Cassandra semakin panik dan mencoba untuk kabur. Is this my mom's necklace? Cukup pintar, Cassandra ngesot sambil mundur dengan mode senyap. Hingga kemudian Cassandra yang melihat ada mayat orang penjaga pabrik tersebut, Cassandra mengambil pisau orang tersebut untuk melawan. Apakah Benjamin sudah modar? Singkat waktu, Cassandra yang bingung dirinya ada di mana, lantas dia menelpon Ladusing untuk meminta bantuan.
911. I've been kidnapped. Main Street. It's the old bottling house. Tidak semudah itu Perguso. Melihat orang-orangan sawah tersebut masih hidup, Cassandra mencoba mengeksekusi sekali lagi dengan kapak 212. Akhirnya Benjamin benar-benar almarhum. Hingga kemudian Cassandra yang kepo siapa orang di balik topeng tersebut, dia mencoba membukanya. Akan tetapi nggak jadi karena Ladusing keburu datang. He's over there. Loh, kok hilang? Where is he? He's your father. Rupanya wanita yang bernama Amber ini adalah ibu kandung Cassandra, yang dimana di awal film dia adalah orang yang mengeluarkan Benjamin dari rumah sakit jiwa. Tak cuman itu, Cassandra juga kaget saat Amber berkata Benjamin adalah ayah kandungnya. Sungguh ending yang mengejutkan sekali, bukan? Setelah menjelaskan semua kepada Cassandra, Amber yang lagi bertugas tiba-tiba mendapat telepon. I've cleaned up the mess at the hospital. We'll all be together. Just Rupanya Benjamin masih sehat walafiat. Di sana Benjamin yang ingin menanyakan keberadaan Cassandra kepada istrinya, Benjamin harus repot-repot masuk ke rumah orang hanya untuk meminjam telepon. Dan oleh sebab itu, sebagai pembahas alur cerita film, saya mengakui Benjamin pantas mendapat gelar yang layak. Apalagi kalau bukan, psikopat mah bebas. Dan film pun sudah berakhir. Jadi intinya Cassandra adalah hasil perselingkuhan Amber dan Benjamin yang sudah lama Johnson curigai. Maka dari itu, Johnson yang tidak mau membebani Cassandra dengan masa lalunya yang begitu pahit seperti Citrowali, Johnson sengaja merahasiakan latar belakang Benjamin di foto yang Cassandra lihat sebelumnya. Meskipun pada akhirnya Johnson modar di tangan Benjamin sebelum menceritakan semua kepada Cassandra. Oke lah, cukup sampai di sini saja pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.